Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Marilah kita bawa ucapan syukur kita, kita teduhkan hati kita sebelum kita mau mulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Biarlah kita mau melangkah bersama Tuhan. Amin. Kami datang padamu Tuhan, bawa syukur kami, penyembahan kami bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami yang ada saat ini oleh karena anugerah-Mu Tuhan, penyertaan-Mu yang begitu sempurna bagi setiap kami. Karena itu kami mau mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita dengan pujian ini. Pagi hari ku Datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari kita kembali datang pada Tuhan. Haleluya. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Mari sembah Dia, sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, kami naikkan syukur. Haleluya. Kami bawa sembah kami bagimu Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang memperhatikan setiap kami. Engkau Allah yang layak
kami sembah. Sembah puji Terima kasih Tuhan. Allah kami. Haleluya. Pujian kami. Syukur, syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bapa, kami bawa syukur kami, Amin. sebab Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang bertata atas hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau layak dipuji. Ini syukur kami Bapa. Pagi hari ini kami membawa setiap doa-doa kami bagi Engkau. Mari jemaat Tuhan, kita teduhkan hati kita. Kita naikkan setiap doa-doa pribadi kita kepada Tuhan. Sebab hanya bersama Tuhan sajalah kita cakap menanggung setiap perkara. Bersama Tuhan sajalah kita sanggup melewati setiap badai kehidupan kita. Kami serahkan Tuhan hidup kami bagi Engkau Bapa. Amin. Ini setiap doa-doa kami Tuhan. Haleluya. Kita teduhkan hati kita. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Tuhan, Engkau yang mendengar setiap doa anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang mendengar setiap doa kami pada pagi hari ini Bapa. Amin. Kami tak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Engkau Allah yang melepaskan, Engkau Allah yang membebaskan, Engkau Allah yang menyembuhkan. Mungkin ada yang sakit pada pagi hari ini Tuhan. Mari Bapa, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Tuhan, Engkau membuka jalan. Mungkin ada yang sedang mengalami masalah Tuhan. Kau berikan jalan keluar, hikmat Allah Kau curahkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Hanya padamu kami berharap Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan, lebih lagi dekat dengan Engkau. Pegang tangan setiap kami untuk berjalan bersama-Mu Tuhan. Jamah setiap hati kami dengan kuasa-Mu, dengan Roh-Mu Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepada lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepada. Katakan basuh aku Tuhan, basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba.
diluruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepada lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepada, jadikan ku hamba setia, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Saudara, pernahkah saudara merasa galau? Hati kita begitu terganggu, tidak bisa tidur karena gelisah terus. Ada sesuatu yang mengganjal di hati ini, dan itu sangat mengganggu. Inilah yang akan kita renungkan bersama pagi hari ini, saudara. Sebelum itu mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, pagi ini berbicaralah kepada setiap kami, khususnya yang sedang galau hati kami. Biarlah Tuhan yang memperjelas agar kami terbuka mata rohani kami dan tidak perlu galau lagi. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kalau kita sedang galau itu biasanya karena penyebabnya pikiran lagi penuh, jenuh, emosi campur aduk, doa terasa berat, dan arah hidup kita tidak menentu. Mungkin karena hati kita terganggu juga. Ada sesuatu yang sangat mengganggu sehingga kita galau merasakannya. Nah, inilah sebabnya firman Tuhan sangat amat penting. Sebab ketika seseorang galau,
ia bisa berbuat sesuatu yang menyimpang sebagai kompensasinya. Tapi kalau kita tetap dalam koridor yang benar di dalam Tuhan, kita tidak bakalan menyimpang. Segalau apapun hati kita, saudara. Alkitab mencatat di Mazmur pasal 42 ayat 6, Mazmur pun mengalami hal yang sama, ia galau. Saudara. Makanya ia mencatat, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Pemazmur tidak menyangkali bahwa ia sedang galau, tapi ia berdialog dengan jiwanya sendiri. Mengapa engkau tertekan jiwaku dan gelisah, gitu ya. Nah, penyebabnya apa sih? Kita harus tahu penyebabnya juga kan. Kalau saudara hari ini sedang galau pagi ini, saudara pasti tahu sebabnya apa. Tetapi kalau seseorang tahu sebabnya, harusnya bisa mengatasinya, bukan malah menyerah. Kan begitu ya. Penyebab galau antara lain yang pertama, mungkin janji Tuhan terasa kok lama, Tuhan belum menepati janjinya, alias menunggu terlalu lama. Itu yang pertama. Yang kedua yang membuat seseorang galau, kehilangan arah dan kejelasan. Pilihan memang banyak, tetapi kepastian sedikit. Makanya bisa galau, ini bagaimana ini nanti kalau salah pilih gitu. Yang ketiga, luka yang belum sembuh. Jadi pengalaman pahit yang masih membekas. Entah itu pengalaman masa lalu yang lama atau yang baru-baru ini. Membekas. Ia tidak berdamai dengan dirinya sendiri. Ia tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa memiliki hati yang bersih. Ia galau dengan pengalamannya yang baru terjadi atau yang sudah lama terjadi. Ya. Nah, yang berikutnya mungkin galau karena beban rohani yang dipikul sendirian, sehingga dari luar kelihatan kuat tapi rapuh di dalam. Saya mau ingatkan ya saudara ya, memang ada galau yang tidak bisa dihindari. Tetapi jangan galau hanya gara-gara tersandung misalnya dengan temannya. Galau gara-gara keinginannya tidak terpenuhi. Ingat, melayani Tuhan itu bukan keinginan kita yang penting, tapi keinginan Tuhan. Ya, banyak orang itu cuma berteori. Ketika sampai ke prakteknya, ia tidak mampu melakukannya. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita mengerti, sehingga ketika itu terjadi atau ada orang dekat kita yang sedang galau hati, kita tahu bagaimana memberi hiburan kepadanya, bagaimana menguatkan, bagaimana kita sendiri juga dikuatkan, kan begitu ya. Galau ini bukan tanda orang tidak beriman sih. Contohnya Daud sering galau hatinya. Elia, Yeremia, bahkan Tuhan Yesus pernah galau kan. Hatiku sedih, sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Itu sedang galau itu sebenarnya. Cuman bedanya ia menundukkan diri pada kehendak Bapanya. Jadi tetap saja lanjut, tapi dengan sikap hati yang berserah. Nah, di tengah kegalauan itu apakah Tuhan bertindak? Ya pasti, Tuhan mendengarkan keluhan kita. Tuhan tidak tergesa-gesa menghakimi kita. Tuhan pasti hadir, bahkan di saat kita lagi bingung. Dalam Mazmur pasal 34 ayat 19 dikatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ya. Ada juga yang galaunya itu gara-gara lagi berselisih dengan teman pelayanan. Bisa juga. Cuma saya mau ingatkan, kalau kita melayani Tuhan itu harus sudah siap. Baik tenaga, pikiran, maupun perasaan. Harus sudah siap. Ya. Kita harus mengorbankan perasaan kita sendiri. Sebab kalau kita masih membawa perasaan sendiri, bagaimana bisa melayani Tuhan?
Bagaimana bisa mengampuni, mengasihi sesama? Gak bisa, saudara. Ya. Jadi respon iman kita kalau kita lagi galau, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Sampaikan kegalauan kita itu kepada Tuhan. Yang kedua, berhentilah menyalahkan diri sendiri. Pegang firman itu supaya tidak goyah. Di Amsal pasal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Harus percaya penuh, jangan galau, jangan bimbang, saudara. Ya, tapi bagaimanapun, kalau saudara lagi galau itu bukan akhir daripada iman, justru awal dari pendewasaan rohani. Tuhan tidak menuntut kita selalu kuat. Ia rindu kita selalu datang kepadanya. Itu, ya. Jadi sekali lagi, kalau kita mau berkenan bagi Tuhan, hidup kita berkenan, maka kita tidak boleh meninggikan perasaan kita sendiri. Kita harus mengosongkan, anggap saja kita sudah mati, saudara. Makanya kita tidak bisa tersinggung, tidak bisa galau kalau menghadapi suatu masalah. Galaunya tentu saja bisa galau yang benar, bukan galau yang khawatir yang tidak benar. Begitu ya, saudara ya. Jadi sekali lagi, galau adalah suatu reaksi yang normal. Yang jadi masalah adalah bukan galaunya, respon yang kita berikan, yang kita lakukan setelah kita galau. Itu saja. Kalau Tuhan Yesus berkata, biarlah kehendakmu yang jadi. Bagaimana dengan kita, saudara? Yuk kita berdoa yuk. Bapa di surga, terima kasih pagi ini benar-benar mencelikan mata rohani kami. Ampuni segala kesalahan kami selama ini. Biarlah melalui peristiwa demi peristiwa, kami semua didewasakan di dalam Tuhan. Terima kasih. Kami juga mengucap syukur untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Untuk semua kami, semua umatmu dimanapun berada. Kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.